Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan pada bab berikutnya, yaitu tentang berbagi pakai sumber daya komputer. Masih pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya sharing komputer, berbagi file dengan komputer yang lain. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca ummul kitab bersama. Semoga dengan bacaan ummul kitab yang kita baca bersama menjadikan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat untuk kita semua. Ala hadiniya fi kulli niyatin sholihah. Lahum al-Fatihah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu pada bab ini kita akan belajar banyak tentang teori-teori tentang definisi jaringan, tentang sharing data. Jadi lebih luas materi yang akan kita bahas, terutama tentang teori. Yaitu yang pertama adalah sharing resource. Penjelasannya apa? Yaitu sharing data atau resource ialah membagi satu perangkat dalam suatu jaringan ke seluruh komputer klien yang ada, seperti sharing file maupun sharing printer, dengan cara menginstal dan menghubungkan perangkat tersebut pada komputer server lalu membagikannya ke komputer klien. Jadi gambarannya, dalam sebuah jaringan itu terdapat sebuah server, dan server itu membagikan fitur ataupun file ataupun perangkat-perangkat yang bisa di-sharing atau dibagikan ke komputer klien. Nah, contohnya dalam sebuah server itu terdapat printer. Nah, printer itu nanti bisa kita sharing, kita hubungkan ke klien atau komputer yang lain tanpa harus tersambung langsung dengan peripheral tersebut. Nah, jadi ini kita menggunakan jalur lewat jaringan. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya dari fungsi sharing resource itu apa? Nah, fungsi dari sharing itu adalah kita dapat menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Nah, misalnya seorang pengguna yang berada di ratusan atau ribuan kilometer jauhnya jaraknya, yaitu kita bisa mengakses data. Nah, tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Jadi dengan fungsinya sharing data ini, meskipun jarak kita berjauhan, jarak unit komputer satu dengan komputer yang lain itu jaraknya sangat berjauhan, tapi kita tetap bisa mengakses datanya, bisa mengolah datanya selama tidak di privat pihak server. Jadi kita bisa mengakses data dari server tersebut tanpa kita harus datang langsung ke server atau ke data utama yang disimpan dalam sebuah server. Nah, dari tujuan sharing resource adalah resource sharing bertujuan agar seluruh program, kemudian peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Jadi sharing resource adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Jadi meskipun jaraknya jauh antara unit komputer satu dengan komputer yang lain, dengan server atau dengan klien, meskipun jaraknya sangat jauh, itu tetap bisa mengakses data, program, peralatan ataupun peralatan yang lainnya yang di-sharing oleh server tersebut. Itu salah satu tujuan dari sharing resource.
Nah, yang berikutnya dari kelebihan resource sharing adalah yang pertama adalah efisiensi. Nah, sistem operasi resource sharing memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien dalam pembagian data. Jadi ketika ada fitur resource sharing ini bisa lebih efisien dalam menggunakan sistem operasi. Nah, bisa ada kemudian tentang sumber daya sistem. Nah, itu adalah salah satu efisien yang pertama. Dan yang kemudian adalah kemudahan. Jadi kelebihan dari resource sharing ini kita diberikan kemudahan. Maksudnya apa? Yaitu sistem operasi resource sharing membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk penggunanya. Jadi ada kemudahan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan fitur resource sharing. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan berevolusi. Nah, kelebihan yang ketiga adalah kemampuan berevolusi. Ini maksudnya apa? Yaitu sistem operasi dalam resource sharing harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif. Nah, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Jadi ini ada 3 kelebihan dari resource sharing. Nah, cara untuk mengkonfigurasinya seperti apa? Yaitu langkah yang pertama untuk setting sharing resource ini adalah pertama setting terlebih dahulu. Yaitu share-nya di laptop. Kemudian menunya, perintahnya kita buka di control panel. Kemudian kita masuk ke pengaturan network and internet. Nah, selanjutnya masuk ke menu network and sharing center dan kemudian klik change advanced sharing setting. Nah, kemudian pilih dan klik all network. Nah, itu adalah proses langkah awal caranya konfigurasi sharing resource. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya atau pada pembahasan berikutnya akan kita bahas bagaimana caranya, gambarannya, prakteknya seperti apa. Ini jadi masih teorinya saja, jadi bisa kalian pahami dulu pembahasannya secara teori seperti ini. Insya Allah nanti di pertemuan atau di pembahasan berikutnya akan kita bahas bersama kembali. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan secara teori pada bab tentang sharing resource data pada pertemuan kali ini. Nah, silahkan dipelajari materinya dari awal sampai selesai. Kemudian silahkan tinggalkan nama, kelas, jurusan pada kolom komentar sebagai tanda kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi pada materi tentang jaringan khususnya semester 2 ini teorinya sangat banyak sekali. Jadi saya harapkan kalian bisa mengikuti. Jika mungkin ada yang kurang jelas bisa langsung menanyakan langsung kepada saya atau kepada pembimbing yang lain. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya. Jika kurang jelas bisa menanyakan langsung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pembahasan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.